Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Go Rahman. Jadi teman-teman, di sini saya kembali memberikan informasi terbaru tentang PIP 2021. Jadi karena kemarin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, kenapa saldo saya 0 di ATM anak saya, kenapa demikian? Jadi ini teman-teman, ada pembaharuan dari pihak pelaksana PIP. Teman-teman wajib banget untuk simak informasi ini, karena itu yang menyebabkan kenapa saldo teman-teman 0. Jadi jika teman-teman penasaran dengan informasi yang akan saya sampaikan, tetap simak informasi di video ini. Tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke informasinya. Jadi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik melakukan pembaharuan kebijakan terkait pencairan rekening bagi peserta didik penerima manfaat program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi selama ini dana bantuan PIP ditransfer ke rekening peserta didik penerima manfaat PIP, baik rekening yang sudah aktif maupun rekening yang belum aktif. Namun mulai tahun 2021 ini, Puslapdik hanya akan melakukan transfer dana bantuan PIP ke rekening peserta didik penerima manfaat PIP yang sudah diaktifasi. Jadi teman-teman, tujuannya untuk memastikan layanan bantuan PIP sampai ke peserta didik dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, kata Kepala Puslapdik Abdul Kahar dilansir dari laman Puslapdik Kemendikbudristek. Jadi dengan pembaharuan kebijakan tersebut, lanjut Abdul Kahar menyampaikan, peran serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah sangat dibutuhkan karena tidak mungkin Puslapdik mengisi rekening sebelum diaktifasi. Jadi tanggung jawab kita semua, sebab semua regulasi dalam waktu 105 hari dana bantuan tersebut harus sudah diterima peserta didik, katanya. Jadi kebijakan tersebut, kata Abdul Kahar, dilatar belakangi jika di tahun-tahun sebelumnya masih banyak rekening peserta didik yang belum diaktifasi, sehingga peserta didik tidak bisa mencairkan dan memanfaatkan dana bantuan yang semestinya. Jadi kemudian teman-teman, saat ini masih ada rekening peserta didik penerima manfaat PIP tahun 2018 hingga 2020 yang belum diaktifasi, sehingga dananya tidak bisa dimanfaatkan. Jadi uang bantuan PIP tahun 2018 yang tidak diaktifasi rekeningnya sudah dikembalikan ke kas negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Jadi tahun 2019 hingga 2020 kami berikan toleransi hingga 31 Mei 2021 untuk aktivasi karena rekening siswa penerima PIP belum diaktifasi, ungkap Abdul Kahar. Jadi hal ini menjadi temuan editor internal maupun eksternal Kemendikbudristek sehingga tahun 2021 akan diterbitkan. Jadi teman-teman, yang saldonya 0, karena setelah 31 Mei ada peraturan baru, yaitu penerima PIP rekeningnya harus diaktifasi. Jadi jika tidak diaktifasi maka saldonya tidak akan diterima. Dan seperti teman-teman saya sampaikan tadi, dalam waktu 105 hari bantuan PIP-nya harus sudah diterima oleh peserta. Nah jika melewati bisa jadi kembali ke kas negara, seperti itu teman-teman ya. Kemudian sehingga butuh kerjasama antara Puslapdik, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan melalui perubahan kebijakan tersebut, kata Abdul Kahar. Tidak ada lagi toleransi untuk aktivasi rekening PIP. Jadi ia meminta kerjasama Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dengan mendorong anak-anak penerima PIP untuk segera aktivasi rekeningnya. Jadi ada dua tahap. Pertama, kami menerbitkan SK nominasi penerima manfaat PIP yang di dalamnya tercantum nomor rekening. Berikutnya kami mengidentifikasi peserta didik yang sudah melakukan aktivasi rekening untuk segera kami tetapkan
ditetapkan melalui SK pemberian PIP dan kita salurkan dananya, tegas Abdul Kahar. Kemudian teman-teman, di sisi lain Koordinator Pokja PIP Puslapdik Sofyana Nurjanah mengatakan segala hal terkait PIP dan penerimanya sudah tercantum di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang lantas petunjuk pelaksanaannya ditegaskan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 7 Tahun 2021. Jadi teman-teman, ada dua kategori peserta didik yang berhak menerima PIP. Jadi yang pertama, siswa berasal dari keluarga yang tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi di DTKS itu ada 10 kategori atau desil yang berhak menerima PIP. Jadi pada desil 1 sampai 4 yakni sangat miskin, kemudian desil selanjutnya teman-teman miskin, kemudian hampir miskin dan rentan miskin, kata Sofyana. Jadi kategori kedua adalah masyarakat miskin atau rentan miskin, namun karena berbagai hal tidak tercatat di DTKS dan lantas diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan seperti DPR atau lembaga lainnya. Jadi teman-teman, yang tidak terdaftar di DTKS bisa juga diusulkan oleh sekolah dengan melengkapi syarat-syaratnya seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat atau desa setempat. Kemudian silahkan dibawa ke operator sekolahnya atau yang memegang mengenai bagian pelayanan PIP di sekolah itu, sehingga teman-teman yang tidak terdaftar di TKS berpeluang mendapatkan bantuan ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan teman-teman, sebelum saya mengakhiri informasi ini, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru pada saat saya update informasi penting di channel ini. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.